Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa kembali lagi belajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran online atau pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan dan kenikmatan, masih bisa berkumpul, masih bisa belajar. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, kita belajar tentang apa? Sebelumnya silahkan kalian siapkan buku alat tulis kalian untuk mencatat poin apa saja yang perlu diperhatikan atau poin-poin penting yang bisa kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar secara online atau secara daring. Nah, sebelumnya masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Kita minggu kemarin membahas tentang akhlak terpuji. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang bersikap teguh, dermawan, qanaah, bertawakal, terus optimis. Nah, itu yang kita pelajari minggu tadi, akhlak terpuji. Nah, kita hari ini belajar tentang akhlak di tempat ibadah dan juga berakhlak di tempat umum. Nah, akhlak itu tadi artinya adalah kebiasaan atau tingkah laku, sama dengan adab. Adab itu sopan santun, tata krama. Nah, jadi bagaimana kita berakhlak yang baik, sopan santun yang baik di tempat ibadah dan juga tempat umum. Dengan belajar pembelajaran hari ini, materi hari ini, diharapkan kita bisa mengetahui dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana berakhlak yang baik di tempat ibadah dan juga tempat umum. Setelah ini silahkan kalian simak dulu video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Silahkan, ini videonya. Berakhlak di tempat ibadah dan di tempat umum. Itu ada gambar masjid. Nah, jadi masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Kegiatan dapat berupa sholat, i'tikaf, zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Karena masjid adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak boleh sembarangan apabila kita hendak masuk ke masjid. Adapun adab-adab ketika masuk masjid antara lain ada 9. Nah, silahkan kalian baca ke 9 adab-adab masuk dan keluar ataupun di dalam masjid. Selanjutnya ada juga larangan ketika di masjid. Jadi selain adab atau sopan santun yang harus kita lakukan, ada juga larangan-larangan ketika kita berada di masjid. Di antaranya yaitu yang pertama, itu ada berkata kotor atau jorok. Selanjutnya, bermain dalam masjid, menghias masjid secara berlebihan, mengambil tempat khusus, keluar setelah azan, kecuali ada alasan mencari barang hilang, dan sebagainya. Bisa dibaca ya. Selanjutnya, di tempat umum, adab atau berakhlak baik di tempat umum. Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena terdapat tempat umum, maka
dimanfaatkan oleh banyak orang, maka kita berada di tempat umum harus tetap merawat dan menjaganya dengan baik. Di sini di tempat umum itu ada 4, yaitu jalan, sekolah, pasar, dan juga rumah sakit. Nah, adapun cara kita berakhlak di sekolah atau madrasah, yang pertama itu adalah madrasah atau sekolah. Madrasah adalah tempat untuk belajar. Maka komponen yang ada di sebuah madrasah adalah guru, pegawai, dan juga peserta didik. Dan masih banyak lainnya seperti orang berdagang. Adapun adab ketika berada di madrasah, di sini tidak membuat keributan, tidak mengganggu teman, dan bidang lainnya. Bisa kalian lihat selanjutnya di sini yang kedua ada jalan. Nah, jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan. Maka ketika di jalan tidak boleh sembarangan. Nah, adapun adab-adab atau perilaku kita saat berada di jalan antara lain, yang pertama itu ada bagi pejalan kaki, dan yang kedua di sini ada bagi pengendara. Bisa kalian baca lebih lanjut ya. Terus selanjutnya ada tempat umum yang namanya pasar. Nah, pasar merupakan tempat orang berjual beli. Diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atau barang dan jasa. Bermacam-macam orang bagi kepentingan. Karena berada di pasar, kita harus menjaga adab. Di sini adab-adabnya sudah ada dituliskan, dan silahkan kalian pahami ya, dibaca. Selanjutnya ada rumah sakit. Nah, tempat umum selanjutnya adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat di mana orang sakit dan mencari dan menerima pelayanan kesehatan. Karena rumah sakit berisi orang-orang sakit, maka membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, jadi kita harus memiliki adab dan berperilaku, yaitu menjaga ketenangan, jaga kebersihan, dan tidak boleh bersenda gurau, bermain-main, dan hendaknya menjenguk pasien pada jam besuk. Nah, bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Semoga paham. Nah, sudah, baiklah, sudah tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu untuk materi akidah akhlak, berakhlak di tempat umum dan di tempat beribadah. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup atau langsung ke nomor Ibu, silahkan ditanyakan. Setelah ini akan Ibu berikan kalian tugas untuk minggu depan. Nah, jadi silahkan catat apa saja poin penting atau adab-adab apa saja yang diterapkan di tempat umum dan tempat ibadah. Silahkan diringkas dan ditulis di buku kalian masing-masing. Ini adalah PR. Nah, jadi minggu depan saat kita belajar akidah akhlak lagi akan kumpulkan tugas kalian ya. Bisa dimengerti? Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi dimanapun kita berada, kita harus memiliki akhlak yang baik. Baik itu adab terhadap orang lain ataupun perilaku terpuji lainnya, karena di tempat umum dan tempat ibadah itu beraneka banyak orang-orang yang ada di sana. Jadi kita harus menjaga
akhlak kita yang baik bagaimana, cara kita menghormati orang-orang di sekitar bagaimana. Jadi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu rasa hari ini cukup. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke Ibu atau ke grup kelas kita. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.